Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alati wa triyati. Sa'unillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa aimatul arba'atul mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufyan ilamiddin, khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Badawi Arif Ahmad At-Tijani, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Hadis Al-Ghazali, Mbaku Sangkan Keran Cakraban Miladu Adam ila kini Syekh Al-Adinas Guna Beda, khususan Syekh Syarif ila Sunan Guna Jati Cirwan, Syekh Batik Limas fi adal majlis alil ma'la wa subaikati wal baqi wa jami ahli kubur minal muslimin muslimat, khususan ila abaina wa ummatina wa khususan awliya alladina yaskuruna fi makbar Gedongan, wa khususan Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Abdul Qahar Peran Jaya Kelana, wa man tufinu fi makbar Sikit Lawas, aman tufinu fi makbar Gedongan usulim Allahumma gfir lahum warhamhum ma'afi wa'fu anhum wa adina jannata maswa wa wa birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat sore kita bisa mengadakan kultum di Makbar Aulia Said Abdul bin Said Abdul Qahar, Makam Gedongan, Japura. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan cahaya ada 3 tempat di alam dunia. Salah satu mawadi'a nawarallahu laha fid dunya. Allah akan memberikan satu cahaya di 3 tempat di alam dunia, yang cahaya itu diartikan satu sakinah, ketenangan. Yang kedua, cahaya itu bisa berupa sa'adah, kebahagiaan. Yang ketiga, cahaya itu bisa maknanya barokah, ziyadatul khair. Ketiga tempat itu yang akan diberikan cahaya oleh Allah. Satu adalah Baitullah, di mana Baitullah itu merupakan Ka'bah atau tempat kita pusatnya, sentralnya untuk menyembah kepada Allah. Kenapa Ka'bah diberikan cahaya oleh Allah? Satu ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Karena satu, Ka'bah itu merupakan permintaan atau permohonan kerinduan dari Nabi Adam. Ketika di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nabi Adam bisa melihat ke Baitul Ma'mur. Rasa kerinduan itu akhirnya dia curahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin selalu melihat Ka'bah atau Baitul Ma'mur. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Adam, "Hai Adam, buatlah Ka'bah di alam dunia." Ya, tepatnya di Saudi Arabia. Nah, wakilah orang yang pertama kali membuat Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Wakilnya lagi ada para malaikat. Yang kedua, Ka'bah itu merupakan
pusatnya atau tengah-tengahnya bumi. Di dunia ini kalau kita ukur dari barat ke timur, utara ke selatan, itu titik tengahnya ada di Ka'bah. Ketiga, Ka'bah itu merupakan satu tempat yang bisa mengeluarkan sinar radiasi. Orang-orang NASA pernah melihat satu sinar yang keluar dari Ka'bah. Diteliti-teliti ternyata Ka'bah itu sumbernya sinarnya sampai langit, bahkan sampai ke akhirat. Itulah keistimewaan Ka'bah. Makanya siapa saja yang bisa berkunjung ke Ka'bah, siapa saja dia melaksanakan sholat di Ka'bah, siapa saja yang melakukan ibadah di Ka'bah, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baitullah. Ka'bah niku ada di Mekah. Tapi ketika kita ada di Indonesia, ada di Japura, kita tidak mungkin ke Ka'bah Baitullah. Makanya Allah menciptakan Baitullah di alam dunia, di seluruh dunia ada Baitullah untuk menyembah Allah. Yaitu yang dinamakan di Indonesia namanya masjid. Masjid, siapa yang memasuki masjid, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Siapa yang meramaikan masjid, menghidupkan masjid, maka dia akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita bareng-bareng masjid di alam dunia, kita rame-rame, nanti kita akan mendapatkan sinar dari Allah. Nah, ada yang bahasanya masjid itu takmir masjid, ada yang namanya imaratul masjid. Kalau takmir masjid itu diambil dari amara yu'amiru takmir. Artinya beberapa orang yang jadi pengurus masjid. Ada ketua masjid, ada sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya. Itu namanya takmir masjid. Tugasnya mengurusi keuangan masjid, mengurusi bangunan fisik masjid, jadwal pengajian. Itu termasuk orang yang meramaikan masjid, yang nanti akan mendapatkan cahaya dari Allah. Dan kita semua merupakan imaratul masjid. Imarah itu dari masdar amaro ya'muru imarah. Siapa yang meramaikan masjid, berarti dia meramaikan Baitullah, akan mendapatkan cahaya dari Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang hanya mau meramaikan masjid, orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita semua jadi imaratul masjid, bisa meramaikan masjid dari satu sholat berjamaahnya, kegiatan-kegiatan pengajian di masjid kita ramaikan, sholat tarawih, apalagi ini di bulan Ramadan tadarus, ya mulai bahkan nanti 10 akhir kita itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tempat yang akan disinari, dicahayai oleh Allah, maudhi'un yuqra'u fihil Qur'an. Tempat yang dimana tempat itu dibacakan Al-Quran, maka tempat itu akan mendapat keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan dari Allah. Contohnya TPQ, majlis taklim yang dibacakan Al-Quran, pondok pesantren, dan rumah-rumah kita. Apabila rumah kita dibacakan Al-Quran, maka rumah kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang yang di dalamnya tidak ada Quran, di dalam hatinya tidak ada Quran, itu bagaikan rumah yang berantakan. Makanya kita dalam kesempatan yang baik ini, bulan Ramadan, pahalanya satu huruf itu 1000, bukannya satu ayat atau satu juz. Satu huruf itu pahalanya 1000. Kesempatan yang baik ini isi hati kita dengan Al-Quran, karena hati merupakan
satu kontrol yang mengatur anggota badan kita semua. Kalau hati kita sudah diisi oleh Al-Quran, insya Allah anggota tubuh yang lain akan baik. Mata kita akan baik sesuai dengan tupoksinya untuk melihat yang baik-baik. Pikiran kita untuk berpikir tentang kebaikan. Telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Lisan kita untuk baik. Tangan kita, kaki kita semuanya bergerak. Karena yang mendorong adalah hati yang diisi oleh Al-Quran. Hati kalau tidak diisi Al-Quran, maka anggota badannya lain akan berantakan. Bagaikan rumah. Rumah kalau dilihat mewah dari depannya, dari luarnya, belum tentu isinya beres. Contoh rumah yang tidak pantas berantakan, di kamar, di ruang tamu itu ada ember, ada panci, ada kompor gas. Padahal kalau kompor gas itu adanya di ruang dapur atau di kamar dapur. Ember adanya di kamar mandi. Tapi kenapa ember adanya di meja? Karena rumah berantakan, jadi tidak pas. Dalam kesempatan yang baik ini, maka kita ramaikan Al-Quran di dalam rumah kita. Kita tadarus. Jangan hanya tadarus di masjid. Yuk kita ramaikan rumah kita supaya rumah kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tempat yang akan mendapatkan sinar dari Allah, kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan, yaitu alimun amilun bi ilmihi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, itulah yang akan mendapatkan cahaya dari Allah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan alim tapi bila amalin. Orang berilmu tidak mengamalkan, tapi yang kita cari orang yang alim yang mempunyai ilmu yang diamalkan. Kita datangi kiai-kiai sepuh, kiai-kiai berkah, karena perbedaan kiai dengan orang biasa. Kalau kiai semakin tua semakin barang antik. Barang antik harganya mahal, ditaruhnya di museum. Kiai semakin tua, maka dia akan menimbulkan karomah, keistimewaan. Kenapa keluar karomah? Karena mereka ibadahnya istiqomah. Tidak keluar karomah, tapi istiqomahnya rajin, akan keluar sendiri karomahnya. Utlubul istiqomah wala tatlubul karomah. Carilah istiqomah, kejarlah istiqomah, nanti karomah akan muncul kepada kita semua. Kita datangin kiai-kiai yang sepuh-sepuh, yang rajin ibadah, karena mereka mempunyai karomah, hanya terfokus kepada ibadah, sudah meninggalkan dunia. Kalau kita masih muda, kita selalu yang terpikir oleh kita adalah dunia. Sedangkan dunia, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu satu kehidupan yang akan membawa kita terbujuk, hanyut, terbawa oleh arus kalau kita tidak kuat pondasinya. Semakin kita menikmati dunia, akan semakin terbawa. Dunia itu ibarat fata morgana. Semakin kita kejar, semakin lari, semakin kita kejar, semakin lari. Tidak ada berhenti-berhentinya. Yuk kita datangin kiai-kiai sepuh. Karena apa? Kiai-kiai sepuh itu adalah orang yang rajin ibadah, sudah istiqomah ibadahnya. Kita minta nasihat kepada kiai-kiai sepuh. Bagaimana Pak Kiai supaya hidup kita benar, menjalankan agama, minta nasihat. Punten, jangan-jangan kita ke kiai kalau kita hanya perlu urusan dunia. Kalau ingin jabatan, datang ke kiai, minta doanya, ya ini, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi apa? Jangan hanya sekedar itu, minta nasihatnya, fatwanya bila perlu, yaitu jadi penasihat kita, supaya kita hidup ini ada barometernya, ada batasan-batasannya. Yai sebagai barometer kita, sebagai junjungan kita, ulama kita hanya yai yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama.
orang-orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama itu zamannya alim. Kalau alim itu orang satu, kalau ulama berarti orang-orang alim yang banyak. Nah, alhamdulillah di Japura ini, di Gedongan ini ada wali ya, Said Abdul Karim bin Said Abdul Qahar atau Pangeran Jaya Kelana yang telah mengislamkan, memimpin masyarakat Japura sehingga sampai sekarang Islam di Japura masih konsisten, masih berdaya, masih maju, dan masyarakatnya semuanya masyarakat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan kultum ini bermanfaat, dan kita jangan lupa yuk kita tadarus, perbanyak Al-Quran, karena ingat satu ayat, satu huruf itu pahalanya 1000. Bayangkan kalau kita satu juz setiap hari, berapa pahala yang akan kita raih. Yuk kita raih Ramadan ini dengan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.